Seperti record dulu. sayur makan kurma aja. Sama sih. Ada berapa TK itu? Mananya? Nah, ada belum? Iya, ada. Robi, Robi itu kenapa pada masuk? Aduh. Mulai dah. Ikan tuh kenapa pada masuk? Nur tumpat kita. Aku satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Robi. Ini teman saya di samping yaitu Muhadi, ada Hestia Monika, terus Ikrimah Rizkia, Nurkamsiah. Ini Nurkamsiah ini tidak bisa hadir dikarenakan lagi berhalangan. Nah, pembahasan kami di dalam PPT ini yaitu isu-isu global. Yang pertama di sini yang pertama menjelaskan adalah Hestia Monika. Lelet sabar. Laptopnya lelet. masih bisa. Enggak boleh. Nah. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yaitu perkembangan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk berpengaruh dengan perubahan iklim dan berpotensi terjadinya pemanasan global warming. Hal ini terjadi di daerah-daerah dingin seperti Kutub Utara dan Kutub Selatan. Terdapat bangkalan-bangkalan es yang sudah mencair. Es yang mencair menyebabkan naiknya tingkat permukaan laut global, ancaman bagi keselamatan bumi. Naiknya suhu bumi di berbagai negara mengalami kenaikan antara 140 Celcius sampai dengan 5,90 Celcius global warming. Ancaman bagi makhluk hidup bumi akan berdampak pada terjadinya disaster seperti kekeringan badai topan, El Nino, badai siklon, tropis, banjir, dan wawancara lainnya yang berpengaruh kestabilan fungsi lingkungan sebagai sumber daya. Berikutnya, dampak dan permasalahan pertumbuhan penduduk menurut para ahli. Masalah lingkungan yang utama menurut Emil Samil Slamet Prawito Hartono 1991 adalah ledakan penduduk dan perkembangan teknologi. Kedua masalah tersebut secara langsung berhubungan dengan manusia. Ledakan penduduk timbul karena manusia yang terus aktif berproduksi, sedangkan perkembangan teknologi bersumber dari peningkatan kapasitas, kemampuan berpikir, dan pengembangan metode positif dari manusia oleh Sugeng Martopo 1995. Berdasarkan pada pendapat Zen juga ditegaskan pendapat yang hampir sama senada, yaitu bahwa masalah lingkungan timbul dengan dinamika penduduk, pemanfaatan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif dan beraturan tata ruang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhadi. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, susah dibuktikan, akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Energi yang langsung diberikan oleh alam dan belum mengalami konversi disebut sebagai energi primer. Termasuk energi primer adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, nuklir, biomasa, tenaga air atau hidro, panas bumi, radiasi panas matahari atau solar, tenaga angin, dan tenaga ombak. Pada kesempatan ini
Pada kesempatan ini saya ingin mengetengahkan sebuah catatan singkat tentang permintaan energi bumi. Bila diproyeksikan ke depan, konsumsi tahunan energi dunia di tahun 2030 itu diprediksi berada di level 17.000 mod. Angka prediksi ini sudah mengakomodir skenario berbagai kebijakan yang sudah dibuat dan diimplementasikan berbagai negara di dunia. Berbagai negara di dunia sampai tahun 2008. Dalam pengertian, jika setelah tahun 2008 tidak ada lagi kebijakan baru yang bisa men-trigger upaya penghambatan dan diversifikasi energi lebih lanjut, maka angka ramalan konsumsi energi dunia di tahun 2030 tersebut sangat besar kemungkinan bisa terjadi. Pertambahan konsumsi energi dunia dalam 20 tahun ke depan didominasi oleh negara-negara non-OECD yang notabene merupakan negara-negara berkembang di Timur Tengah, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin, dan negara-negara Asia lainnya yang termasuk yaitu Indonesia, serta dua negara yang bakal menjadi raksasa ekonomi dunia yaitu Cina dan India. Hal ini bisa dipahami karena sebagian besar negara-negara non-OECD ini sedang mengalami proses industrialisasi dan sedang dalam proses meningkatkan taraf hidup warga, sehingga diperlukan tambahan pasokan energi yang lebih banyak dari tahun ke tahun. Untuk mencukupi kebutuhan energinya hingga sampai mencapai titik equilibrium, tentu separuh dari pertambahan permintaan energi dunia dalam dua desawarsa mendatang akan dipakai untuk memenuhi pertumbuhan konsumsi energi di Cina dan di India. Nah, baiklah, di sini saya sendiri akan menjelaskan apa itu isu lingkungan global. Masalah yang dialami bumi sekarang ini adalah permasalahan global. Menurut tim IAIDE, MKU, UMS, tim MUP 2008, pemanasan global adalah peningkatan suatu bumi yang meliputi peningkatan suhu atmosfer, hidrosfer, dan suhu litosfer. Adanya pemanasan global menyebabkan pengaruh pada kehidupan yang ada di bumi. Beberapa akibat dari pemanasan global adalah sebagai berikut. Pertama, iklim mulai tidak stabil, peningkatan permukaan laut, suhu global cenderung meningkat, gangguan ekologis, dampak sosial dan politik, dampak terhadap kesehatan manusia, perbedaan tentang pemanasan global. Nah, upaya untuk mengurangi pemanasan global antara lain, pertama, menanam pohon, karena pohon berperan besar dalam mengurangi pemanasan global, karena pohon dalam fotosintesis pada siang hari menyerap CO2 dan menghasilkan O2, sehingga dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di udara yang dapat memicu menipisnya ozon dan terjadi pemanasan global. Yang kedua, penghijauan hutan yang telah gundul, karena sekarang ini banyak pembakaran liar yang menyebabkan penggundulan hutan. Ketiga, melakukan efisiensi itu pada penggunaan bahan-bahan bakar fosil selain dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Eksploitasi yang berlebihan pada bahan bakar fosil juga akan menyebabkan kelangkaan pada bahan bakar fosil tersebut, karena bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui. Yang keempat, mencari alternatif energi lain yang lebih ramah lingkungan dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Ikrimah Rizkia. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Robi. Isu lingkungan nasional di negara Indonesia banyak terjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan seimbangnya ekosistem di alam. Menurut tim EID, MIKO, dan tim MUP 2012-155 ada beberapa isu lingkungan nasional, diantaranya yang pertama banjir, next
Yang kedua, belum. Yang kedua, sampah. Yang ketiga, kerusakan hutan di Indonesia. Yang keempat, banjir lumpur panas di Sidoarjo. Next. Baik, isu lingkungan lokal. Ada beberapa penyebab masalah lingkungan lokal. Di antaranya yang pertama kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya dampak dan menyebabkan gangguan kesehatan, keterancaman pangan. Kedua, banjir. Merupakan fenomena alam seketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahanan air larian berkurang, dampak gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. Yang ketiga, tanah longsor adalah terkikisnya oleh air larian karena penahanan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Keempat, erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampak menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Yang kelima, instruksi air laut. Air laut asin mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Lanjut. Baiklah, di sini dilanjutkan oleh Muhadi. Solusi mengatasi isu lingkungan. Yang pertama yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran air, yaitu pemakaian jumlah pupuk dan insektisida yang tepat dan sesuai aturan. Pengolahan kembali yang benar limbah industri agar tidak lagi membahayakan pada lingkungannya. Yang ketiga itu pengurangan penggunaan bahan kimia yang dapat merubah keasaman atau kebasaan air. Kesadaran diri agar membuang sampah pada tempatnya. Pemanfaatan limbah domestik menjadi kerajinan tangan dan lainnya. Baiklah, di sini akan dilanjutkan dari Saudara Hesti. Ini kamu melanjutkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah. Mana, Bi? Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah. Solusi mengatasi isu lingkungan. PPT-nya, Bi? Ya, itu PPT-nya. Oh, dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah, penugasan insektisida dan pupuk yang benar dan jumlah yang tepat, pengelolaan limbah industri yang baik dan benar sehingga tidak lagi merusak tanah, pemanfaatan kembali limbah yang masih bisa digunakan menjadi kerajinan tangan dan lainnya. Mendaur ulang kembali sampah plastik, kertas, dan kaca, upaya yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara, mengendalikan jumlah kendaraan, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Nah, baiklah, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan kami terkait tentang isu-isu global. Nah, apabila ada salah dari kelompok kami mohon maaf. Kami persilahkan kalian untuk bertanya. Apabila tidak paham, bertanya kepada Muhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kap, disimpan. Kap di mana nih? Aduh. Pokoknya kayaknya dipotong lah, yang ada suara kita dipotong. Ini dipotong kan lo. Picik di recordnya tuh juga. Jadi gimana? Karena nilainya ada beberapa persen. Jangan dikeluarkan. Inilah.
Habis itu Nah, keluar low income, kayaknya udah muncul beberapa persen gitu, nanya menjalannya sampai 100%, udah sudah 100%, aku PC berarti kan terus, dulu lah, aku PC kamu lah. iya aja. Aduh. Kayak apa menunjang ujungnya? Udahlah. Ini kah? Wih, suara apa tuh? Aku matian Zoom tuh. Halo. Ya, kedua pengunjung yang keparak dulu. Inilah. Langsung saya. Sudut simpan mah di. Coba aku lihat di anu dulu lah. Kesimpan di mana punya tuh? Keluar. Keluar di mana? Di sinilah. Stop share nih kah? Left, di sini left. Keluar. Nah, itu, iya itu. Nih, Ini titik stop kah dulu? stop.